إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآيات. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Wisma Mulia, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wisma Mulia, yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, yakni Bu Afandiyawati SPDI. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami sampaikan beribu terima kasih atas kerawanan panjenengan semuanya, atas support, atas dukungan panjenengan semuanya selaku Dewan Guru SDN Wisma Mulia dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bu Afandiyawati SPDI CIB Angkatan 10 di SDN Wisma Mulia Kabupaten Jombang. Semoga amal panjenengan nanti bisa mendapatkan balasan beribu-ribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan umur Quran. Semoga apa yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi putra putri kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya yang langsung akan dipimpin oleh Ibu Siti Nur Fadilah, perwakilan dari Bapak Imam Sodikin, perwakilan dari Kepala Sekolah SDN Sombria. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di SDN Sumobito 3 ini, ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini kita masih bisa berkumpul ya, dalam acara diseminasi atau istilah lainnya adalah penginbasan tentang modul 1.4 budaya positif dari BRIA ya. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita ya, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Bapak dan Ibu Guru semuanya, di sini saya mewakili Pak Imam ya, dalam acara pengimbasan. Di sini Bu sebagai CGP Angkatan 10, nah akan melakukan diseminasi atau pengimbasan ilmu yang sudah diperoleh di CGP ya. Nah saya harapkan nanti Bu ini bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh itu bisa diterapkan di sekolah kita ini sehingga membawa perubahan yang lebih baik, membawa dampak yang positif ya, sehingga sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saya selalu memberi motivasi ya, baik kepada murid maupun kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Nah, monggo yang belum mengikuti CGP mungkin bisa mendaftar ya di angkatan berikutnya karena banyak sekali manfaatnya dari mengikuti CGP, banyak sekali ilmu yang diperoleh
seorang pemimpin, ilmu dalam pembelajaran, bagaimana kita belajar mengajarkan kebaikan, mengajarkan budaya positif ke anak-anak, kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, itu semua dicakup, dipelajari dalam CGP. Nah, ini saya selalu memberi motivasi, memberi dukungan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, untuk mengembangkan potensinya. Itu sebagai pengembangan potensi diri, Itu semoga nanti apa yang didiseminasikan oleh Bu Rip pada hari ini membawa dampak yang lebih baik. Nanti kita bisa sharing tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki di sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa tadi. Sangat mensupport kita semua sebagai guru-guru muda, sebagai guru-guru untuk putra-putri kita tercinta. Semoga membuahkan hasil yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memperoleh berkah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ifrah Rasyadi. Kepada beliau dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddina biha jamil al-hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basir nadir rabbi yassir wa la tu'assir bika min bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan maqbulah wa waladan sholihan yad'ulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti materi dengan tema diseminasi modul 1 TP4 Budaya Positif oleh Bu Rip Ahmadiyawati SPDI Cinere Angkatan 10 SDN Semanggadia Kabupaten Jombang. Nah, diseminasi budaya positif adalah merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah. Budaya positif di sekolah meliputi disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Marilah kita kupas tuntas, marilah kita ikuti materi kita dengan materi yang disampaikan oleh Bu Rip dengan semangat dan semoga menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Terlebih dahulu kami aplaus untuk Ibu Rip Ahmadiyawati. Terima kasih. Semangat yang luar biasa. Kepada Bu Rip Ahmadiyawati SPDI dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sumobito 3, yang terhormat Bapak Imam Shodikin SPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Sumobito 3 pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu pengimbasan budaya positif yang saya lakukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada beliau revolusioner akbar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya Dewan Guru SDN Sumobito 3 yang telah sudi pada hari ini menghadiri acara saya dalam pengimbasan atau diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu, apa makna budaya positif itu? Jadi, makna budaya positif yaitu yang ada di sekolahnya, budaya positif yang ada di sekolahan kita, yaitu tentang nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti luhur, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu pada intinya. Dalam konsep dasar budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, ini nanti yang akan kita bahas, ada 6 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang dimaksud di sini adalah perubahan paradigma tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, mempunyai kodrat zaman dan alam. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru itu menuntun bakat mereka agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang selanjutnya, berpihak pada murid. Yang terakhir yaitu guru ibaratnya adalah seorang petani, murid ibaratnya biji jagung. Ini perumpamaan. Jadi guru itu ibaratnya petani. Petani itu harus apa? Menyiapkan benihnya, kemudian supaya tanaman itu tumbuh subur, itu adalah petani. Diibaratkan seperti itu. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Jadi disiplin di sini bisa diartikan berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Ini yang dinamakan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri. Jadi dimulai dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk teori motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal, tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita. Misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, dalam konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman. Hukuman ini menyebabkan anak didik kita atau murid-murid kita yang pertama membuat tidak nyaman. Yang kedua, murid menjadi takut. Yang ketiga, memaksa. Kalau kita berikan hukuman, pasti anak-anak itu melakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi memaksa. Yang keempat, yaitu murid menyembunyikan kesalahan saking wedine dihukum, jadi kadang-kadang berbohong. Kemudian murid rendah diri.
bisa menjawab, kita beri penghargaan. Nah, ini akan berdampak kepada murid kita. Yang pertama, merusak hubungan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Yang ketiga, menghukum. Yang keempat, tidak efektif. Dari motivasi apa yang sering Bapak Ibu berikan? Apakah itu motivasi internalkah atau motivasi eksternalkah? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang sudah disepakati. Akan tetapi kalau peraturan itu sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru maupun yang berwenang. Selanjutnya, ketika menjadi murid, pernahkah mendapatkan hukuman dari guru? Bapak Ibu, bagaimana? Pernahkah? Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendapatkan hukuman dari seorang guru? Malu, Bu. Malu, izin, ya betul. Seperti tadi, enggak? Kemudian apa? Rendah diri, enggak? Izin kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang beda pendapat, mau menyampaikan Monggo, pendapat ada yang menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu? dari Bapak Ibu, monggo. Pengalaman tentang hukuman yang pernah saya alami waktu di SD itu malu, Bu, ya. Apa gosok itu loh ya, di koperan boleh pipiku, Bu, sampai sekarang itu menjadi memori yang sangat lucu dan sangat malu, Bu. Itu aja, Bu, ya. Mudah-mudahan nggak ditiru sama anak-anak sekarang. Makasih, Bu. Iya, ya, terima kasih Bu Lulu atas berbaginya. Memang pada zaman dulu saya juga pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Pastinya kita itu akan merasa malu terhadap teman-teman kita. Ya, ini ada konsepnya, konsep disiplin dengan indikasi gagal. Jadi kalau hukuman itu akan terindikasi kegagalannya. Kita sebagai murid itu akan malu, kemudian murid itu takut. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Bisa dipahami nggih? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai yang baik. Atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu, keyakinan kelas itu kita diskusikan, kita sepakati. Antara guru dan murid itu membuat suatu kesepakatan. Itu yang dinamakan dengan keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas
keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk yang baik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Ini bisa Bapak Ibu pahami tentang peraturan, mana itu peraturan, mana itu keyakinan kelas. Di sini peraturan, yaitu salah satu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikannya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini ada dampaknya. Apa nilainya kebajikannya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, kesabaran. Jangan berlari di kelas. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Oke Bapak Ibu, ini ada tindakan seorang guru. Ada suatu tindakan seorang guru mencatat kalau ada muridnya yang melanggar peraturan, diberi hukuman atau konsekuensi. Ini bisa panjenengan pilih. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini peraturan apa? Konsekuensi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman, ya hukuman. Karena ini memberatkan murid nih. Jadi kalau sekarang itu paradigmanya sudah dirubah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, kalau yang fisik-fisik itu biasanya merupakan hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena ini merupakan tanggung jawab. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa? Konsekuensi. Meminta murid menggunakan sepatu harian.
di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi nopo hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next ya. Ya, inilah jawabannya yang benar. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Yang pertama hukuman 100 untuk semuanya. Yang kedua ini juga hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Sama sih. Oke Bapak Ibu, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Ya. Anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini kalau kita menerapkan konsep hukuman. Kalau kita menerapkan konsep konsekuensi, yaitu akan terjadi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini bedanya. Kalau hukuman dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, ini perbedaannya. Kalau paksaan dalam hukuman, kalau di konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tidak seperti kalau dihukum, anak bisa menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau di hukuman, anak itu merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, kalau di konsekuensi sebaliknya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian konsep dasar budaya positif yang kelima, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Yang dimaksud dengan bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen dari psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
kedua yaitu kasih sayang. Nah, jadi anak-anak itu membutuhkan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, atau love belonging meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kemudian kelompok di mana kita bergabung. Ini perlu sekali ya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Pemenuhan kebutuhan penguasaan. Di sini penguasaan atau power berhubung dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ini meliputi keinginan untuk dianggap atau dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, bagaimanakah kebutuhan kebebasan ini, Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bebas, freedom, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, tidak senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi kebebasan itu intinya anak-anak itu tidak mau ada paksaan ya. Kebutuhan kesenangan. Dalam hal ini yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Karena kita manusia juga ya, anak-anak juga ingin bermain, tertawa dengan teman-temannya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, hampa ya. Betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita harus bahagia. Murid-murid kita itu harus bahagia, senang. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lainnya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan kesenangan-kesenangan yang dilakukan oleh hewan. Hewan yang mempunyai intelijensi tinggi yang tadi yaitu ada anjing, lumba-lumba, itu kan senangannya lumba-lumba misalkan senang melompat-lompat. Ini merupakan kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kasus akan saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung
menanggapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Yang dikeluhkan apa? Agus ini yang sering meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Agus ini meminta bekal teman-temannya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan perbuatan tersebut? Mungkin ada yang berbagi, ada yang menjawab, monggo. Ibu gak masak. Apa Wina? Tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Nah, di sini sebagai seorang guru dalam konteks penerapan disiplin positif, maka Ibu Ria sebaiknya mencari tahu seperti tadi ya, mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi ada 5 gitu. Yang pertama, Agus lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Betul, tadi ada. Jadi kita harus menanyakan dulu kepada Agus. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua karena selalu bekalnya sama, tak ganti-ganti. Kemudian butuh perhatian dari teman-temannya, berarti butuh kasih sayang ya. Kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang. Kemudian fun. Fun itu berarti happy ya. Kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini kebutuhan Agus dalam hal kesenangan. Kemudian dalam hal power, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan. Nah, inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Agus. Yang selanjutnya Bapak Ibu, konsep dasar budaya positif yang kelima yaitu segitiga restitusi. Ini adalah suatu hal yang baru mungkin bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya di calon guru penggerak ini ada pemahaman tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gozen, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri.
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, atau murid-murid kita itu bisa menyadari kesalahannya. Baiklah Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi yang akan saya bahas. Jadi ada alurnya. Ketika ada sebuah masalah di dalam kelas, masalah yang terjadi pada anak didik kita, bisa kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan. Kita harus memvalidasikan tindakan kita, tindakan anak didik kita. Benarkah dia itu melakukan suatu tindakan tersebut? Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Yang keempat yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ya, ada anak yang suka menyontek temannya. Kemarin saya membuat video, ada anak yang mencontek, kemudian teman yang diconteknya itu marah. Jadi kita tidak serta-merta menghakimi anak tersebut, menghakimi anak yang marah tadi, yang dicontek, tidak serta-merta. Jadi kita harus menanyakan, kenapa kamu marah? Kemudian setelah itu kita harus menanyakan apa sebabnya. Kemudian setelah itu kita harus meyakinkan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan bisa kamu perbaiki. Selanjutnya, konsep budaya positif yang keenam yaitu posisi kontrol. Dalam posisi kontrol, yang pertama yaitu menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang terbaik adalah yang kelima, sebagai manajer. Tidak menghukum, kemudian tidak merasa murid kita itu merasa bersalah, tidak seperti teman, kemudian tidak seperti pemantau, Mas Noel ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu nih, kalau sekarang sudah ada paradigma baru, kalau zaman dulu itu kadang ada guru itu yang muridnya ketika bersalah langsung dipendeli. Nah, ini tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, menurut paradigma sekarang, menghukum seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, bagaimanakah kata orang yang posisi guru yang sebagai penghukum, patuhi peraturan saya, atau awas kalau tidak mematuhi peraturan saya. Ini kata-kata menghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, ini juga kata-kata menghukum. Ini misalnya nih. Untuk membuat merasa bersalah. Jadi anak didik kita kalau mendapatkan suatu masalah,
rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, suatu misal yaitu ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini adalah di posisi membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persesuaian. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi ini ada suatu contohnya, yaitu ayo bantulah demi Bapak ya. Ini di posisi teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi seperti teman. Selanjutnya posisi pemantau. Di posisi ini pemantau berarti mengawasi. Mengawasi biasanya itu tangannya itu di belakang. Seperti kalau kita apa ya? Kalau ada ujian gitu loh. Memantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid di posisi ini sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini contohnya kata-kata kalau posisi sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi kalau ada murid kita melakukan sebuah kesalahan, kalau di posisi pemantau, guru itu akan berkata, peraturannya itu loh apa sih? Kok sampai kamu langgar? Ini posisi pemantau. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu posisi manajerial. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan suatu solusi atas permasalahan dirinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia
dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada segitiga restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid-murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada atau yang telah dilakukan. Ini suatu misal posisi sebagai manajer. Contohnya kata-katanya yaitu apa yang kita yakini. Jadi kalau dalam suatu kelas itu kan ada kesepakatan ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Kesepakatan yaitu peraturan yang sudah disepakati. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini di posisi kata-kata di posisi sebagai manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kalau ada anak yang bersalah, posisi kita sebagai manajer, kita harus memberikan arahan anak-anak itu supaya mengetahui apa yang dilakukan ketika melakukan sebuah kesalahannya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari sini. Apa yang saya sampaikan ada yang kurang dapat dimengerti, karena ini adalah perubahan-perubahan paradigma baru. Monggo Bapak Ibu. Luar biasa, sampun. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari Bu Afadiawati. Boleh tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Di sini mohon maaf karena kami membatasi waktu, kami buka hanya 2 sesi pertanyaan di Bu. Karena waktunya sudah sangat sempit. Monggo dibuka pertanyaan. Oh Bu Ina, monggo. Satu lagi sekalian, jadi nanti langsung akan dikupas oleh Bu Rifah sehingga langsung dibahas dulu. Satu lagi, masih ada kesempatan. Monggo digunakan dengan sebaik mungkin karena ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kita mendapat ilmu gratisan di sini ya. Sudah dapat gratisan, dapat tepaan pulang ya. Luar biasa. Monggo dari Bu Ina, Bu Eri, atau Bu A, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan Bu, tadi kan panjenengan menerangkan tentang segitiga restitusi ini. Kalau dulu di zaman kita sebelum ada kurikulum merdeka, kita kan biasanya untuk mendampingi anak-anak itu istilahnya kan ada istilah berkah atau bimbingan konseling. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sama antara penanganan BK dengan penanganan pada segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa disambung oleh, langsung saja beri langsung Bu M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kan Bu Rif itu menjelaskan ada 5 posisi kontrol ini. Ada 5 tadi. Menurut Bu Rif yang berat, posisi mana yang paling cocok diterapkan untuk anak-anak di SDN Sumatera juga ya? Terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu
berulang lagi ya, karena pertanyaan sudah lugas dan tegas. Monggo langsung dijawab dengan tuntas oleh Bu Rifat Fathiyawati. Oke, terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya yang telah menanyakan tentang perbedaan antara BK atau bimbingan konseling dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang perlu diketahui, kalau zaman dulu itu adalah bimbingan konseling yang tentunya anak-anak itu kadang-kadang merasa takut kalau dipanggil oleh guru BK-nya karena tidak ada alurnya. Nah, sekarang ada yang namanya segitiga restitusi. Ini alur penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta didik kita. Bagaimanakah alurnya? Ada 3 alur. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Contohnya, misalkan, semua orang itu pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Nah, memvalidasi tindakan ini, contohnya kita itu menanyakan alasannya apa kamu itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sekolah maupun di kelas itu kan ada keyakinan kelas, ada peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati. Untuk alur menanyakan keyakinan ini, misalkan, ayo menanyakan kepada anak, ayo apa keyakinan kelas yang kamu langgar. Nah, itulah 3 alur segitiga restitusi ketika mencari solusi kasus yang telah dilakukan oleh anak didik kita. Pertanyaan yang kedua nih. Nah, jadi ada posisi kontrol. Posisi kontrol bukan cuma kita menangani di SDN Sumobito 3 ya. Ini untuk seluruh anak didik kita. Posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Kita sebagai manajer. Dari 5 tersebut, dari 5 kebutuhan yaitu sebagai manajer. Sampun Bu Eris, Bu Ina sampun. Nggih, terima kasih. Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan nanti akan kita sambung lagi untuk bincang-bincangnya. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo kita sharing semuanya untuk menjadikan SJ kita SJ yang berprestasi. Mudah-mudahan anak didik kita mendapatkan ilmu yang kita berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa dan terima kasih atas semuanya. Terakhir kami mohon catatnya yang luar biasa ya, penutupnya ya untuk materi yang luar biasa ini. Sepakat? Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Pupu dari kelas 5B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Rifa Pandiawati untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman.